Nah, kenapa disebut dengan mempermudah proses pembelajaran? Karena misalnya guru melaksanakan melaksanakan pembelajaran menggunakan teknologi. Contohnya, guru menggunakan komputer di dalam pembelajarannya, misalnya seperti pembelajaran yang berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer itu guru menggunakan komputer di dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa belajar sendiri dengan komputernya masing-masing. Di dalam komputernya tadi sudah tersedia tuh materi yang akan dipelajari. Jadi kan ini kan sangat memudahkan guru. Guru hanya tinggal tinggal menyediakan aja sebagai fasilitator saja, sebagai mengawasi saja proses pembelajarannya. Makanya disebut dengan memudahkan guru dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Di dalam ketika kita menggunakan teknologi di dalam dunia pendidikan juga bisa meningkatkan kolaborasi kita. Kolaborasi artinya hari ini dengan teknologi yang ada bisa lebih meningkat kolaborasinya. Misalnya kalau misalnya kita tanpa menggunakan teknologi, kita hanya bisa berkolaborasi mungkin sama teman sekelas atau teman satu angkatan misalnya. Tetapi dengan teknologi yang ada, kita sudah punya forum-forum, komunitas-komunitas secara online, forum-forum digital misalnya, maka juga memberikan peluang bagi kita untuk bisa berkolaborasi juga dengan kebanyakan orang. Karena di dalam misalnya kita mengikuti sebuah forum atau grup-grup atau komunitas-komunitas misalnya yang terdiri dari berbagai macam orang, terdiri dari berbagai macam jurusan misalnya, terdiri dari berbagai kampus misalnya, yang bisa memiliki kemungkinan kita untuk bisa berkolaborasi dengan mereka. Dengan adanya teknologi tadi ya. Misalnya hari ini sangat memungkinkan bagi misalnya mahasiswa bisa berkolaborasi bukan hanya dengan teman sekelasnya, bisa berkolaborasi misalnya di satu kampus ini, atau misalnya nanti juga dengan di kampus lainnya di luar kampus kita. Misalnya kita yang ada di UIN Bukit Tinggi misalnya berkolaborasi dengan kampus yang ada di Malang misalnya, atau bisa juga ke luar negeri, artinya tidak menghambat kita bisa berkolaborasi dengan siapa. Makanya disebut bisa meningkatkan kolaborasi. Kemudian juga kolaborasi dan komunikasi. Komunikasi pun juga seperti yang udah saya sampaikan juga dalam pendidikan di era digital, bahwa komunikasi hari ini sudah sangat mudah sekali. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa harus pergi kemana-mana. Artinya misalnya kita menggunakan telepon misalnya ya, untuk mendapatkan atau bisa berkomunikasi dengan kebanyakan orang. Nah, dengan teknologi yang ada kita gunakan dalam dunia pendidikan, komunikasi kita tuh bisa ditingkatkan. Misalnya kita tidak hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekolahan kita saja, juga bisa di sekolah orang lain atau sekolah di mana saja. Nah, kemudian pembelajarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran disebut dengan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu artinya di dalam penggunaan teknologi itu kan pembelajarannya lebih bersifat individual. Contohnya tadi seperti tadi, ketika guru melaksanakan proses pembelajaran dengan komputernya masing-masing, siswa bekerja dengan komputernya masing-masing, siswa belajar dengan komputernya masing-masing, sehingga ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau seandainya guru tidak menggunakan teknologi misalnya dalam bentuk pembelajaran konvensional atau dalam bentuk manual lah, seperti biasa digunakan tanpa menggunakan teknologi. Misalnya ada siswa yang tidak paham dalam materi misalnya, biasanya kan guru mengulang-ulang materinya. Misalnya si A tidak paham dengan materi hari ini, guru ulang lagi. Kalau nggak paham lagi, diulang lagi 2 kali, diulang lagi 3 kali misalnya. Nah, maka guru tidak memiliki banyak waktu juga kalau seandainya kadang kan siswa udah 3 kali dijelaskan nggak paham juga, masih belum tidak paham misalnya. Maka ini kan nggak mungkin dilanjutkan oleh guru mengulang-ulang sampai dia paham. Kenapa? Karena guru memiliki keterbatasan juga di dalam kelas, misalnya waktu. Misalnya guru waktunya cuma segini, berapa jam dalam satu mata pelajaran, misalnya ada 50 menit, berarti kan dibatasi itu. Kemudian siswa yang juga
siswa yang cepat pahamnya atau tingkat kemampuan pemahamannya yang tinggi, maka mereka juga bosan juga ketika gurunya mengulang-ulang karena ada siswa lain yang tidak paham, mereka juga bosan mengikuti perkuliahan atau pembelajaran tadi karena merasa sudah paham. Maka kan ini membuat siswa yang tidak paham menjadi tidak paham, yang memiliki tingkat pemahaman rendah tidak bisa ditingkatkan, siswa yang memiliki pemahaman yang cepat tangkapnya tidak bisa ditingkatkan. Nah, tapi ketika menggunakan teknologi ini bisa diatasi permasalahan ini. Contohnya tadi ketika siswa menggunakan komputer tadi ya di dalam pembelajarannya. Jadi siswa akan sudah tersedia tuh materi yang akan dipelajari. Siswa tuh bisa, siswa yang tidak atau lambat pemahamannya atau tingkat pemahamannya rendah tadi, dia bisa mengulang-ulang materinya sendiri gitu sampai dia bisa paham. Mau berapa kali dia ulang bisa dia paham, 5 kali, 6 kali, 10 kali misalnya. Maka bisa teratasi siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah bisa teratasi, bisa ditingkatkan karena dia bisa mengulang-ulang. Kemudian siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang cepat tadi juga bisa ditingkatkan karena mereka nggak perlu menunggu temannya yang lain tadi. Dia bisa, karena dia bekerja sendiri, dia dengan komputernya masing-masing sudah tersedia materinya, maka dia bisa next materi, dia bisa mempelajari materi lebih lanjutnya. Nah, jadi ini bisa teratasi, itu disebut dengan pembelajarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik artinya peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang cepat atau memiliki tingkat pemahaman yang lambat itu bisa diatasi dalam penggunaan teknologi. Nah, makanya saya bilang tadi sebenarnya kalau kita misalnya memahami bagaimana yang literasi digital tadi, kita bisa memanfaatkan teknologi tadi di dalam pembelajaran, ini sangat memiliki manfaat yang besar. Nah, kalaupun misalnya nanti ada memunculkan efek-efek negatif yang dimunculkan dalam penggunaan teknologi, contohnya seperti yang saya bilang di awal tadi, ada beberapa kecurangan-kecurangan yang dilaksanakan dalam proses pendidikan yang menggunakan teknologi tadi dalam pembelajaran, maka ya ini adalah orang-orang yang memang memiliki tingkat literasinya rendah. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam ketika kita menggunakan teknologi di dalam pembelajaran ada beberapa istilah yang muncul yang familiar. Ada 2 istilah ini yang kita bahas. Ini saya rasa ini bisa menjadi garis bawah bagi kalian atau perlu kalian pahami. Ada e-learning dan blended learning. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama e-learning. E-learning itu adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan dalam bentuk elektronik ya, yang nantinya terhubung ke jaringan. Nah, jadi pembelajaran e-learning ini pembelajaran yang terhubung ke jaringan. Jadi kalaupun misalnya terhubung ke jaringan, tapi bukan berarti misalnya kamu mau belajar nih hari ini, lalu kamu searching dulu di Google misalnya. Berarti saya udah e-learning Bu? Belum, itu bukan e-learning. E-learning itu adalah nanti ada platform, sebuah platform di mana di dalam platform tadi sudah tersedia materi yang akan disampaikan. Misalnya contoh e-learning itu contohnya seperti Google Classroom yang biasa kalian pakai. Ketika guru menggunakan Google Classroom dalam pelaksanaan e-learningnya, guru kan sudah merancang dulu tuh materi atau yang akan disampaikan di dalam pembelajaran pada hari itu. Dimulai dari materi yang akan diberikan, kalau misalnya ada tugas-tugas apa yang diberikan, kalau misalnya ada absensinya sudah dimasukkan ke dalam Google Classroom-nya, kan sudah tersedia tuh di dalam satu platformnya. Apa platformnya? Misalnya seperti Google Classroom. Jadi ketika siswa mengakses Google Classroom-nya, nah itu sama seperti dia mengakses e-learning. Jadi itu yang disebut dengan e-learning. Jadi e-learning itu bukan pembelajaran yang berbasis internet, berbasis jaringan, tapi bukan hanya misalnya kamu menonton YouTube siapa misalnya untuk memahami materi apa misalnya, berarti kamu sudah e-learning. Belum. Misalnya kamu baca artikel siapa atau googling sebelum ketika pada saat proses pembelajaran untuk menambah pemahaman kamu misalnya, itu belum e-learning namanya. Tapi e-learning itu adalah suatu platform di mana sudah berisikan materi-materi yang akan disampaikan oleh gurunya.
kemudian diakses secara online. Nah ini juga intinya dalam e-learning. Nanti e-learning itu ada bentuknya, ada dua, ada bentuk sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu bentuk dari segi aksesnya. Pembelajaran yang e-learning yang berbasis sinkronus itu akses pelaksananya diakses secara di waktu yang sama, ya. Di waktu yang sama maksudnya contohnya kita melaksanakan Zoom. Nah, itu kan contohnya e-learning juga. Pembelajaran menggunakan Zoom. Maka kan setiap siswa mengakses tuh di waktu yang sama. Ketika saya start nih rapatnya, saya start perkuliahan misalnya, maka kalian secara bersamaan mendengarkan di waktu yang sama. Kalau misalnya yang asinkronus itu adalah waktu aksesnya bisa berbeda-beda. Contohnya misalnya seperti Google Classroom tadi. Misalnya saya bilang atau misalnya kuliah WAG yang sebentar ini yang kita laksanakan. Misalnya saya bilang silahkan ditonton videonya nanti sampai jam berapa misalnya. Jadi ada 10 menit atau penyampaian materinya dilaksanakan 10 menit. Nanti pertanyaan berapa atau misalnya nanti penjelasannya berapa menit misalnya. Maka nanti kita masing-masing kita memiliki waktu yang berbeda-beda, tidak waktu yang bersama. Mungkin di menit ke berapa si ini bisa mengakses di grup WhatsApp-nya, di siswa yang lain bisa memiliki di waktu yang berbeda juga. Nah, itu contohnya yang asinkronus. Jadi asinkronus ini lebih kepada sinkronus dan asinkronus ini adalah bentuk kepada waktu aksesnya. Kemudian selain dari e-learning ada lagi yang namanya blended learning. Yang kita bisa bedakan antara e-learning dan blended learning ini sebenarnya blended learning ini adalah penggabungan dari pembelajaran yang bersifat online dan offline. Pembelajaran bersifat online dan offline ini penggabungannya misalnya bisa saja misalnya kita nih pertemuan kita dalam satu semester ini ada 16 kali pertemuan. Nanti gurunya membagi 8 kali pertemuan online, 8 kali pertemuan lagi offline misalnya. Itu juga disebut dengan blended learning. Tapi blended learning ini juga nggak harus membagi berapa persen 50-50 tadi, tapi misalnya 2 kali misalnya 16 kali pertemuan dalam satu semester, ada 2 kali online, ada 14 kali offline. Nah itu juga disebut dengan blended learning. Atau misalnya selain dari itu tadi bisa juga dalam satu pelajaran, misalnya satu mata pelajaran ini ada misalnya 1 jam, 1 jam pelajaran itu misalnya ada 40 menit misalnya. Dalam 40 menit itu guru menyajikan materinya dalam bentuk offline selama 10 menit misalnya, kemudian secara online-nya selama 30 menit. Nah, itu juga disebut dengan blended learning. Jadi intinya di blended learning itu bagaimana guru bisa menggabungkan bentuk pembelajarannya dalam bentuk online dengan dalam bentuk offline. Atau misalnya sebelum saya masuk nih saya kirim dulu video misalnya. Silakan ditonton dulu ya video ini, nanti di ketika kita masuk saya akan bahas di video yang saya kirimkan. Nah, berarti itu juga dikirim dulu secara online, kemudian dalam bentuk offline-nya atau dalam bentuk tatap mukanya dijelaskan materinya misalnya. Itu juga disebut dengan blended learning. Jadi blended learning ini bagaimana guru bisa menggabungkan dua bentuk pembelajaran tadi, pembelajaran offline atau tatap muka dengan pembelajaran online. Nah, pembelajaran online tadi bisa berbasis e-learning tadi. Nah, juga e-learning walaupun kalau saya sedikit tambahkan e-learning tadi walaupun kadang ada juga istilah pembelajaran jarak jauh, tetapi bukan berarti harus memiliki guru dan siswa memiliki jarak jauh yang berbeda, memiliki jarak yang jauh gitu. Tetapi maksudnya di jarak jauh bisa dilaksanakan secara jarak jauh, tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan secara jarak dekat. Jadi maksudnya kalau dilaksanakan secara jarak dekat itu bukan e-learning, enggak, itu e-learning. Bisa contohnya kita laksanakan pembelajaran e-learning ini dalam kelas ini bersama-sama misalnya. Saya mengakses ke e-learning saya, kalian juga mengakses ke e-learning yang udah saya sediakan, tapi kita berada di kelas yang sama. Tapi itu juga disebut dengan e-learning. Asalkan berarti intinya di dalam e-learning itu adalah berbasis jaringan, terkoneksi ke jaringan internet. Tapi walaupun terkoneksi ke jaringan internet, dia harus dia juga harus
dalam bentuk platform yang telah berisikan materi. Bukan berarti kamu nonton YouTube tadi contohnya atau nonton Google itu udah kamu sebut itu adalah sebagai e-learning. Oke. Nah, itu saya rasa yang perlu kita pahami dalam materi kita hari ini berkaitan dengan pemanfaatan TIK di dalam pembelajaran. Kemudian untuk materi untuk karena ini adalah materi terakhir kita, jadi di besok di hari Sabtu kita akan melaksanakan UAS. Untuk kisi-kisi materinya dimulai dari setelah UTS sampai di materi kita hari ini. Secara keseluruhan kita nanti di dalam materi uji yang akan diujikan di dalam ujian kita besok berkaitan dengan misalnya seperti pendidikan sepanjang hayat. Kalian coba pahami dulu pendidikan sepanjang hayat itu apa itu pendidikan sepanjang hayat misalnya, lalu bagaimana pengimplementasian pendidikan sepanjang hayat tadi dalam dunia pendidikan. Kemudian kita juga udah pernah membahas tentang pemikiran pendidikan. Nah, maka coba kalian pahami lagi pemikiran pendidikan. Kita udah ada 2 bahasan, ada pemikiran pendidikan modern, ada pemikiran pendidikan klasik. Kalian harus pahami dulu apa itu pemikiran modern, apa pemikiran pendidikan klasik, bagaimana perbedaannya, lalu bagaimana pengimplementasiannya atau penerapan dari pemikiran pendidikan klasik tadi. Nah, kemudian selain dari itu juga kita udah pernah bahas juga tentang evaluasi inovasi ya. Inovasi atau pembaharuan baru ini kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Inovasi atau pembaharuan, makna pembaharuan ya kita udah bahas apa itu sebenarnya makna atau pembaharuan pendidikan. Kalian coba pahami itu. Kemudian apa saja usaha-usaha dalam melakukan inovasi pendidikan itu udah kita bahas juga. Kemudian selain dari itu yang kita bahas di 2 pertemuan terakhir ini, kalian pahami apa itu yang pendidikan di era digital. Ya, masyarakat di era digital kita udah ceritakan kemarin bagaimana pendidikan di era digital itu, bagaimana masyarakat di era digital itu. Kemudian pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, bentuk-bentuknya apa aja yang ada yang terkenal, misalnya seperti yang saya bilang tadi ada istilah e-learning dan blended learning. Nah, jadi kita harus pahami e-learning itu bagaimana, blended learning itu bagaimana. Nah, mungkin itu sedikit kisi-kisi ujian kita hari ini. Saya rasa dengan kalian bisa menjawab dari yang saya sampaikan tadi, mungkin bisa memudahkan kalian sebagai persiapan untuk mengikuti ujian di UAS nantinya. Nah, itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempersiapkan diri untuk ujian. Saya ingatkan lagi dalam persiapan ujian jangan terlalu banyak menghafal, tetapi banyaklah memahami materinya. Caranya misalnya dengan berdiskusi dengan teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu kebanyakan menghafal materi-materi yang kita udah pernah bahas, maka saya rasa nanti akan kesulitan kalian dalam mengekspresikan dalam menjawab ujiannya. Nah, itu saya rasa yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.